Shalom, kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan memberikan bagian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Dan bagian firman Tuhan terbaca dari kitab Injil Lukas, pasal 2 ayatnya yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Sukacita perayaan Natal terus menggema dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan tetap terdengar untuk menjadi pelita dan terang di jalan hidup kami, supaya semarak Natal tidak hanya tentang pernak-pernik dan lagu-lagu, tetapi tentang Kristus yang lahir ke dalam dunia. Karena itu Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mengerti, memahami rencana Tuhan yang indah bagi dunia dan bagi kami di dalamnya melalui kelahiran Yesus Kristus. Demi Tuhan Yesus Kristus Putra Natal kami berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan, dan dari bacaan kita Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, saya memberi tema bagi kita adalah tempat bagi Yesus adalah di dalam kehidupan kita. Pemirsa channel Klavo Sukacita, kisah tentang kelahiran Yesus dalam perayaan Natal kita sudah sering mendengarkannya, bahwa Maria ibu Yesus bersama Yusuf ayahnya melakukan sebuah perjalanan yang panjang untuk mendaftarkan diri mereka dalam sebuah peraturan yang dilakukan oleh Kaisar ke daerah tempat kelahiran mereka berasal, yaitu di Bethlehem. Dan dalam perjalanan yang panjang itu, Maria, hari kelahiran Yesus sudah semakin dekat, atau bulan di mana Maria harus bersalin sudah semakin mendekat. Dan karena orang begitu banyak datang ke tempat mereka masing-masing, sebab ini adalah sebuah perintah yang dilakukan oleh semua masyarakat, maka tempat yang harus menjadi tempat penginapan itu menjadi sangat penuh. Dan hanya sebuah tempat, yakni sebuah kandang yang bisa tersedia bagi Maria dan Yusuf, supaya Maria bisa bersalin. Dan bahkan bayi Yesus itu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Ayat 7 bagian akhir dikatakan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pemirsa channel Klavo Sukacita, tempat pada waktu Yesus hendak dilahirkan tidak ada, karena dunia tidak tahu bahwa yang mau lahir adalah Sang Juru Selamat dunia. Tapi itu rencana Tuhan. Sebab kalau sampai Yesus mau menggunakan kapasitasnya sebagai pemilik dunia ini dan harus tinggal ataupun harus lahir di sebuah tempat yang mewah, yang bagus, yang luar biasa, maka itu bisa dilakukan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Sebab Yesus mau datang menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi lebih hina dari manusia. Supaya dari apa yang Yesus nyatakan, dia melaksanakan agenda Bapa untuk mengutusnya ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia lewat proses kelahiran seperti yang dialami oleh manusia. Maka dengan demikian dia akan melihat kehidupan manusia seperti apa, mengalami segala sesuatu yang dialami oleh manusia, dan juga dari apa yang Allah nyatakan melalui Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia, membuat tempat saja tidak dapat. Dan pada akhirnya Yesus dalam kehidupannya pun seringkali orang-orang tidak memberi tempat, bahkan sampai tempat untuk Yesus dalam hati manusia pun tergeserkan dengan hal-hal duniawi yang menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Apa itu hal-hal duniawi? Pekerjaan. Apa itu hal-hal duniawi? Pergaulan. Apa itu hal-hal duniawi? Kekayaan, segala macam keindahan-keindahan dunia, jabatan, dan posisi-posisi yang hendak diraih supaya mendapatkan pengakuan. Itu hal-hal yang mendapat tempat dalam diri manusia, sehingga Yesus menjadi terpinggirkan, bahkan tak terpikirkan sama sekali. Itu sudah dialami ketika dia hendak datang ke dalam dunia, tidak ada tempat baginya. Tetapi saya berharap bahwa itu tidak sampai hari ini bagi kita semua. Tidak ada tempat bagi Yesus. Jangan sampai tidak ada tempat bagi Yesus. Tetapi semua yang sudah Yesus lewati, lalui, supaya manusia diselamatkan, maka ia menjadi yang utama dalam hati kita, menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Selalu ada tempat yang luas bagi Yesus dalam hidup kita, dengan firman-firman yang harus selalu kita dengar. Dengan demikian
Kalau Yesus menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita, maka apakah itu persoalan kita? Apakah itu masalah kita? Apakah itu segala macam tantangan yang kita alami dalam hidup kita? Semuanya itu dapat kita lewati dan lalui ketika Yesus mendapat tempat yang lebih utama dalam kehidupan kita, dan tidak harus dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang kemudian membuat kita berpikir 1-2 kali, mau inikah atau mau yang itu. Tetapi kalau Yesus menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita, maka hal-hal yang lain kita percaya bahwa akan dipenuhi, akan disiapkan, akan disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, dalam perayaan Natal di tahun 2023 ini, beberapa hari ke depan kita akan melewati tahun 2023 dengan setiap kenangannya dan menjelang tahun 2024. Tetapi bahwa sukacita kelahiran Kristus, di mana dia tidak hanya lahir dalam dunia, tapi juga dia lahir di dalam hati dan kehidupan kita. Dia lahir dalam keluarga kita. Dia lahir dan menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita, sehingga semangat dan sukacita kita semakin bertambah. Semangat dan sukacita kita semakin luar biasa untuk terus mengabarkan, memberitakan, menyatakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kelahirannya dalam kehidupan kita ini, lewat pekerjaan kita, pelayanan kita, tanggung jawab kita, pendidikan kita, usaha kita, bahkan di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan yang kita diizinkan untuk dapat mengalaminya dalam hidup ini. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman yang telah kami baca, dengar, dan renungkan di hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah satu-satunya yang utama dalam kehidupan kami dan yang harus memenuhi hati kami. Dengan demikian, ketika Tuhan dengan kuasa dan kemuliaan-Mu memenuhi kehidupan kami, maka kami akan terus menghadirkan damai sejahtera di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bahkan ketika kami menghadapi berbagai tantangan, persoalan, masalah, kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan terus bekerja, sebab Engkau telah lahir dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam keluarga kami, dan itu akan berdampak penuh dalam setiap kerja dan karya kami, tanggung jawab kami sepanjang kami ada dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.